Bab 596 adalah hal kecil yang sepele. Pedang liar sejauh 100 mil telah dipegang di tangan, dan kata tangisannya begitu keras sehingga mengejutkan. Dia menatap dengan acuh tak acuh pada talenta tertinggi, berkata dengan sungguh-sungguh, Anda harus mengajar siapapun, saya tidak akan peduli, tetapi hanya Luo Yun. Anda tidak memenuhi syarat untuk bergerak, bahkan jika itu hanya rambut, tidak bisa. Suara itu jatuh, tatapan orang banyak berubah lagi, alis bakat Gu Supreme menjadi lebih dan lebih ketat, dan beberapa memandang Chu Xingyun dengan ngeri, tetapi hanya setelah beberapa saat. Ia memulihkan penampilannya yang tenang, dengan samar berkata, ternyata itu adalah sebuah kesalahpahaman. Tawa itu menyebar, gelombang talenta tangan Gu Agung, tekanan tubuh Gu Yu tertekan, tangannya sedikit memegang tinju, berkata. Ini adalah Master Pedang Lo Yun, jika Anda telah tersinggung, tetapi juga berharap untuk bersamamu, Anda saya juga keluar dari pukulan persahabatan tumbuh. Petik 2. Pepatah lama mengatakan, tangan tidak tersenyum, kerumunan melihat talenta tertinggi, suasana segera meringankan banyak orang. Namun, kegilaan 100 mil masih dingin. Hei, pedang panjang terangkat, cahaya pedang seperti air, suaranya acuh tak acuh, minta maaf, berguna. Bakat Gu Supreme memiliki wajah kaku dan penampilan jelek. Cold Lee menjawab, keenam sekte menetapkan bahwa sebelum kompetisi hebat, para kontestan tidak boleh melakukan apa-apa, dan mereka tidak boleh saling membunuh. Mungkinkah Anda harus melanggar aturan? Petik 2. Mendengar ini, kerumunan juga menunjukkan tatapan aneh, menilai dari nafas kegilaan 100 mil, ia tidak ingin mengakhiri masalah ini, akankah kedua belah pihak benar-benar ingin berkelahi? Saya hanya perlu satu untuk menjelaskan, jika tidak, Anda dan saya akan bertarung. Kata Bai Li gila dingin, pedangnya bercahaya, menekan talenta tertinggi dan Gu Yu, suaranya penuh tekad. Penampilan Gu Yu, suram dan dingin, memicingkan mata ke arah menyelinap, sosok sedikit bergerak, baru saja keluar dari half step, tetapi dihentikan oleh talenta tertinggi. Dan berteriak pada jarak 100 mil, oke, aku akan memberimu penjelasan. Begitu suara itu jatuh, bakat Gu Supreme berbalik dengan segera, dan tubuhnya mengalir, dan dia melambaikan tangannya dan menembak wanita menggoda itu ke udara. Mati. Dia membuat tabrakan gas yang tidak terlihat, dingin dan menakutkan, ditekan dari semua sisi ke wanita yang menggoda, dan langsung menghancurkan tubuhnya menjadi kabut darah. Setelah melakukan ini, bakat Gu Supreme berbalik, seolah-olah hanya melakukan hal yang sangat biasa, dengan acuh tak acuh berkata, akun ini, Anda masih bisa puas. Kerumunan memandang wajah tenang dari talenta tertinggi, dan hati menjadi gila. Berbicara dengan lembut, mengangkat tangan dan membunuh, sangat mudah untuk dimainkan, ini adalah bakat tertinggi. Ratusan kegilaan mengerutkan alisnya. Jelas, tidak mengharapkan bakat Gu Supreme untuk melakukan langkah seperti itu. Namun, Chu Xingyun tampil dengan sangat tenang. Dia mengambil sarana bakat tertinggi, dia sudah menangkapnya, untuk tujuan itu, tidak bermoral, dan aku akan bertemu denganmu. Membanting. Pedang panjang kembali ke sarungnya, nafas kegilaan dari 100 mil yang tersebar, sikap bakat tertinggi juga segera kembali ke penampilan malas, seperti anak kecil, dengan santai berkata. Aku menemukan kualitas terbaik, sepertinya, itu membutuhkan banyak pekerjaan, tetapi hari ini, aku akan mengingatnya di pikiranku. Ketika 6 kompetisi besar dibuka, kami akan menghitungnya. Petik 2. Setelah itu, matanya menyapu ratusan mil kegilaan dan Chu Xingyun. Terutama ketika dia melihat Chu Xingyun, matanya memancarkan racun jahat, yang tersembunyi dalam-dalam dan tidak bisa dirasakan oleh orang luar. Gu Yu, ayo pergi. Bakat Gu Supreme berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan ayunan besar. Di belakangnya, Gu Yu dengan cepat mengikuti, satu demi satu, dan segera menghilang ke bidang penglihatan. Melihat keduanya pergi, kerumunan tidak berani berhenti, dan mereka membuat burung dan binatang. Bergerak menuju meninggalkan ke segala arah, lebih suka menghindari 100 meter, tidak terlalu dekat juga. Sepertinya 6 kompetisi hebat ini, aku tidak akan pernah merasa kesepian. Melihat ke arah bakat Gu Supreme, Chu Xingyun di dalam hati tertawa. Di keluarga Liu, ia dihitung pada malam hari, dan Lin Jingxuan dan Rosen membuat dendam, yang memenuhi kedua orang dengan niat pertempuran yang luar biasa. Baru saja, menilai dari mata bakat tertinggi, dia juga menatap Chu Xingyun. Dengan pemahaman Chu Xingyun tentang Gu Supreme Talent, ketika 6 kompetisi besar, yang terakhir pasti akan bergerak, dan bahkan meletakkan plot tersembunyi, caranya tidak ada habisnya. Ke-6 kompetisi besar belum dimulai, dan kedua kekuatan telah berdiri di sisi yang berlawanan.
Tiga lainnya bukan lampu hemat bahan bakar, dan mereka pasti akan bergerak. Namun, mencela diri sendiri dan mencela diri sendiri, Chu Xingyun tidak takut, tetapi merasa sangat berharap, ada perasaan gembira menghadapi tantangan. Apakah tidak apa-apa? Suara kegilaan dari 100 mil, dia melihat ke atas dan ke bawah Chu Xingyun, melihat basis kultivasi yang terakhir membaik, sedikit terkejut, apakah Anda terobosan? Aku tidak beruntung lagi. Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum, telapak tangannya sedikit berubah, dan mengeluarkan kotak kayu wangi tua. Kotak kayu terbuka, dan ada pil obat bulat tergeletak di dalamnya, ukuran ibu jari, tubuh merah kirmisi, dan pola 7 denir di atasnya, yang beraroma samar, menyegarkan. Ini adalah 7 butir suci, yang saya buat secara khusus. Setelah meminumnya, saya bisa membuat orang-orang roh surgawi menembus basis kultivasi, dan itu tidak akan menimbulkan efek samping. Kata Chu Xingyun dengan sedikit bangga. Begitu dia berbaring, dia menyerahkan kotak kayu itu ke depan 100 mil. 100 mil kegilaan, bertanya, Anda ingin mengirim saya? Setelah 10 hari, 6 kompetisi besar akan lahir. Sebelum kompetisi hebat dimulai, terobosan ini sangat penting. Chu Xingyun mengangguk. Selama masa ini, kegilaan Bailey membantunya berkali-kali. Dan, itu adalah pengembalian kecilnya. Bailey menatap pil obat merah-merah, dan mulutnya perlahan tersenyum. Dia tidak sopan, mengulurkan tangan dan mengambil kotak kayu, dan dengan hati-hati memegangnya di tangannya. Setelah menontonnya sebentar, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan wajahnya penuh kegembiraan dan ekstasi. Chu Xingyun tidak terlalu peduli. Dia mengangkat langkahnya dan berjalan menuju stasiun Wanjiange. Dia berkata sambil berjalan, ketika Anda muncul, orang-orang di sekitar Anda tampaknya takut kepada Anda. Kenapa ini? Aku melakukan sedikit lebih banyak hal kecil, dan orang-orang menyebarkannya, tentu saja menjadi seperti ini. Bailey menjerit dan mengangkat bahu. Pada saat ini, dia tidak memiliki niat membunuh, tidak dingin, sangat umum. Samar-samar dengan rasa afinitas. Hal-hal kecil. Chu Xingyun tertegun, beberapa tidak percaya. Bailey mengangguk dan menjelaskan, 2 hari yang lalu, Lin Jingxuan berada di residen. Dia sepertinya mendatangimu, mengatakan bahwa dia akan memahami keluhan kedua belah pihak dalam 6 persaingan besar. Petik 2 titik titik. Chu Xingyun tidak heran dia tidak melihat Lin Jingxuan di keluarga Liu. Ternyata orang ini tiba di Star City sebelumnya. Setelah bertanya, kami tahu bahwa Anda telah tiba di kota bintang kosong, dan ada kontradiksi dengan Lin Jingxuan. Dia sepertinya sangat membencimu, dan kata-katanya agak tak tertahankan, jadi. Bailey lahir dengan diam, tampak positif, dengan serius berkata. Pada malam hari, aku membawa pedang panjang, pergi ke stasiun Gerbang Emas, dan 18 penatua yang akan mengikuti Lin Jingxuan, semuanya terbunuh. Dan sebarkan jenazah di depan pintu penghuni dan gunakan darah untuk menodai tanah untuk membantu Anda bernafas. Petik 2 titik titik. Bab 597, 2 orang menunggu dengan sabar. Chu Xingyun mendengar ledakan kemuliaan. Ratusan mil kegilaan, suatu malam Kill and Behead 18 penatua, dan mayat mereka berderet di tanah, paviliun bercak darah, suatu langkah yang mengejutkan. Sebenarnya dia dikatakan sebagai hal kecil yang sepele. Sebelum pembukaan 6 kompetisi besar, 12 pesona talent memiliki hak istimewa, tidak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang berani terluka. Sehingga tidak ada pasukan yang ingin memprovokasi pesona talent ini. Inilah sebabnya, ketika orang banyak melihat kegilaan 100 mil, mereka akan sangat ketakutan. Mereka takut marah kegilaan 100 mil, yang mengarah ke pembunuhan. Sebenarnya, kamu tidak perlu memprovokasi seluruh Daluo Jinmen, 18 penatua karena aku. Bagi mereka, itu juga kerugian besar, dan tidak akan pernah menyerah. Chu Xingyun berteriak sambil tersenyum. Titik-titik petik 2. Jika kamu membunuh, kamu akan membunuh, bagaimana mereka bisa melakukannya? Bailey dengan marah berkata sambil tersenyum, jika saya takut akan balas dendam mereka, saya secara alami tidak akan bergerak seperti itu. Bahkan lebih bagaimana, bagi Anda untuk membunuh, dikatakan bahwa itu adalah 18 penatua, bahkan jika Lin Jingxuan, saya berani membunuh. Petik 2 titik titik. Mendengar kegilaan 100 mil, hati Chu Xingyun cukup mengejutkan, dan senyum di wajahnya lebih intens. Dia hanya ingin berbicara, dan 100 mil itu liar tetapi dia berkata, namun, meskipun perilaku Lin Jingxuan sombong, kekuatannya tidak lemah, basis budidayanya lebih
Saya tahu bahwa basis kultivasinya yang sebenarnya seharusnya adalah tingkat ke-9 roh surgawi. Chu Xingyun menyela, membuat kegilaan itu terpana dan sepertinya kagum pada kalimatnya ini. Chu Xingyun tersenyum tipis, mulai berbicara, pentingnya 6 kompetisi hebat adalah luar biasa. Skor akhir dari 12 talent enchanting akan secara langsung menentukan kekuatan sekte. Mengingat hal ini, ke-6 sekte pasti akan bergerak, kecuali melampaui teknik dan harta karun yang kuat, menyembunyikan basis budidaya juga merupakan salah satu metode umum. Petik 2 titik titik. Di mata orang luar, basis budidaya Lin Jingxuan dan Rosen, tapi Heavenly Spirit 4th level, tidak benar. Basis kultivasi sejati dari dua orang ini adalah tingkat ke-9 roh surgawi, hanya satu langkah dari dunia Yin Yang. Dan mereka juga bermaksud untuk menekan basis kultivasi dan terus memoles fondasi milik mereka sendiri, yang belum memasuki Yin wilayah Yang. Petik 2 titik titik. Pada tingkat ini, ditambah dengan studi bela diri yang unik dan harta langka, bahkan di hadapan pembangkit tenaga Yin Yang, mereka tidak takut. Dan bahkan mengalahkan orang-orang yang memasuki Yin Yang, kekuatannya sangat mengerikan. Jika Anda hanya mendiskusikan basis kultivasi, 12 orang ini harus menjadi yang terendah dari basis kultivasi saya, hanya Heavenly Spirit level ketiga. Di jeda. Chu Xingyun menambahkan bahwa wajah melayang dengan warna yang bermartabat. Bakat mempesona dari 6 kompetisi besar dipilih dengan cermat oleh sekte. Bakat bawaan luar biasa dan bisa mendapatkan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Ranah tentu saja luar biasa. Menurut spekulasi Chu Xingyun, selain dia, Bai Li Crazy dan Sui Liuxiang, 9 pangkalan talent yang mempesona berada di level Heavenly Spirit level ke-9, yang merupakan puncak di puncak. Yang dapat disebut Heavenly Spirit. 2 tahun lalu, Chu Xingyun baru saja lahir baru. Pada saat itu, dia hanya basis budidaya tubuh tempering. Oleh karena itu, waktu kultivasi yang sebenarnya sangat singkat, hanya 2 tahun, adalah titik kelemahan terbesarnya, tetapi dapat dipromosikan ke tingkat-tingkat ketiga roh surgawi. Yang dapat dikatakan mengejutkan. Ratusan kegilaan adalah murid Van Gogh, tetapi temperamennya tergila-gila, dan pedang Dao tergila-gila. Seringkali keluar dari belajar melalui pengalaman, promosi ranah dasar lambat, secara alami tidak sebagus yang lain. Adapun Sui Liuxiang, situasinya sangat mirip dengan Chu Xingyun. Waktu budidaya sangat singkat, dan hanya ada 2 tahun. Jika tidak, dengan 9 vena dingin ekstrim, kecepatan menumbuhkan benar-benar layak pertama. Ranahnya rendah, bukan berarti kekuatannya lemah. Selama Anda dan pedang saya digabungkan, itu mungkin bukan lawan dari pemikiran itu. Kenyamanan Bai berbisik, Chu Xingyun tersenyum dan mengangguk, dan ada niat pertempuran yang tebal di dalam hatinya. Keduanya berbicara sambil berjalan, tidak lama kemudian, mereka berada di tujuan, yang terletak di stasiun Wanjiange di Southern Star City. Ini adalah rumah besar dengan area yang sangat luas. Menara berdiri di tengah menara. Bebatuan itu berat dan berhutan. Ini seperti alam abadi dari Arkadia. Ini sangat elegan. Siu siu siu. Saya belum melangkah ke setengah langkah rumah besar, dan suara udara menerobos. Sosok itu diambil dari rumah dan jatuh langsung ke depan keduanya. Orang yang dikepalai benar-benar dirampok. Melihat Chu Xingyun datang dengan aman, dia diam-diam santai, wajahnya membeku, dan dia membuat pernyataan tegas, waktu untuk keluar tidak lama, tetapi masalahnya tidak kecil. Bahkan keluarga spiritual keluarga Liu berani membunuh, ini 11. Petik 2 titik titik. Lo Yun bergerak, ini memang agak sembrono, tetapi juga berharap bahwa pemilik kabinet tidak akan disalahkan. Tangan Chu Xingyun mengepalkan tangannya, apa yang terjadi kemarin, seberapa serius? Membiarkan vitalitas keluarga Liu, dan segera menyebar ke seluruh Holy Star City, orang-orang yang paling tahu. Jika ada waktu lain, aku tidak akan pernah mengampunimu. Van Gogh mendengus dan minum, tetapi dia hanya berpura-pura keras. Dan pada saat ini dia bisa merasakan bahwa Chu Xingyun memiliki nafas yang lebih kuat, dan basis budidaya dipromosikan. Titik. Semangat surgawi tingkat ketiga, inilah yang membuatnya bahagia. 6 kompetisi hebat akan dimulai, dan Chu Xingyun akan mewakili Wanjiange. Semakin tinggi basis budidayanya, semakin kuat kekuatannya, semakin baik hasilnya, dan semakin baik untuk Wanjiange. Bisnis kemarin, meskipun menyinggung keluarga Liu, tetapi kesombongan tidak ada di mata, dia sekarang hanya memikirkan keadaan Chu Xingyun dan alam liar. Sisanya, abaikan saja. Banyak terima kasih pemiliknya. Chu Xingyun sekali lagi mengepalkan tangannya, melihat tatapannya menyipit, dan akhirnya jatuh ke tubuh Van Gogh. Christine berkata.
Setelah perjalanan 1 hari, disiplin terasa sedikit lelah. Aku ingin mundur, dan menantikan persetujuan pemilik. Petik 2 titik titik. Masih ada 10 hari, 6 kompetisi hebat akan dimulai, banyak retret, itu masalah saja. Fan No mengangguk untuk mengangguk, Chu Xingyun dapat mengambil inisiatif untuk meminta retret. Dia setuju bahwa itu terlalu terlambat, dan akan diblokir. Setelah kegilaan Chu Xingyun dan Bai Li memasuki stasiun, wajah perampokan Van Gogh tiba-tiba berubah dan berteriak kepada orang banyak, perintah itu diturunkan. Jika itu bukan peristiwa besar, tidak ada yang bisa melecehkan mereka untuk mundur. Jika ada ketidaktaatan, aku akan membunuh. Petik 2 titik titik. Ya, kerumunan mendengar ledakan kesedihan. Mereka tahu bahwa kata-kata Brahman tidak diisukan. Dan, untuk sesaat, Van Gogh melanjutkan, jika jenius berbakat sekte-sekte lainnya tiba, Anda tidak dapat membiarkan mereka mengganggu, jika perlu, saya akan bergerak. Orang-orang diam-diam mencatat ini dalam hati, dan setelah saling memandang beberapa kali, mereka membungkuk dan menyerah pada Van Gogh. Di malam hari, itu akan segera turun. Stasiun tempat Wan Jiange berada diam. Tidak ada suara di malam hari. Di rumah, setiap orang berkultivasi dan menjaga keheningan yang sama. Ups, portal didorong terbuka dengan lembut. Qin Qiyumo, yang mengambil pakaian Qian, melangkah masuk. Dia mengambil akhir dari kesulitan perjalanan panjang, dan matanya merah. Tubuh seluruh orang tampaknya agak ceroboh dan tidak berdaya. Bagaimana situasinya? Chang Akashi ada di aula. Dia melihat Qin Qiyumo kembali, dan segera bangkit dan mendekat, dan ada harapan lain di mata. Liu Wentian masih mundur, aku masih tidak bisa melihatnya. Qin Qiyu menghela nafas, dan tinju sedikit terkepal. Beberapa dari mereka tidak mau, pria di loyu benar-benar pria besar, dan dia datang sendiri ke San Star City, memancing begitu banyak musuh yang kuat, sebenarnya masih bisa menyelamatkan anjing ini. Petik 2 titik titik. Dia akan berpartisipasi dalam 6 kompetisi hebat, dan dia memiliki banyak hak istimewa. Siapa yang berani membunuhnya? Chang Chi menyipitkan matanya, membuat waktu Qin Qiyu tiba-tiba bisu, dan wajahnya berwarna besi dan hijau, apa yang kita lakukan sekarang, tunggu seperti ini. Petik 2 titik titik. Selain itu, apakah ada cara lain? Chang Chi siang bertanya, dan menghela nafas, mengatakan, bakat bawaan Loyun luar biasa, dan ada banyak cara. Trik yang biasa tidak berpengaruh padanya. Jika kita ingin membunuhnya, kita hanya bisa mencari Liu Wentian. Ini membantu. Petik 2 titik titik. Begitu dia keluar, kita akan segera mengerahkan. Dengan kekuatannya, akan dapat membunuh Loyun dengan tenang, apalagi, ini adalah pilihan terakhir kita. Mendengar di sini, Qin Qiyumo bahkan lebih terdiam. Mereka bercampur menjadi satu tim, tiba di Star City, di tengah jalan, mereka mendengar banyak ejekan, setiap kalimat begitu pedas. Tetapi untuk mencari bantuan Liu Wentian, mereka semua menanggung semua ini. Selama kamu bisa benar-benar membunuh Chu Xingyun, dan tidak pernah berhenti, semua upaya itu sepadan. Jangan khawatir, Liu Wentian akan selalu punya hari untuk pergi. Mulai hari ini, seharusnya tidak terlalu jauh. Kami sedang menunggu sekarang, sambil merencanakan tata letak, dan itu akan menghemat banyak waktu dalam sekali jalan. Kemudian, mata keduanya melihat gulungan itu, dan mulai berbisik dan memperbaiki tata letak yang berbahaya. Hanya saja keduanya tidak tahu bahwa dari saat mereka berbicara, kehancuran aula sudah dengan siluet kabur nihiliti. Sosok itu berdiri diam, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah kedua orang itu membicarakannya, sosok itu meninggalkan halaman, dan dengan gerakan yang tenang dan aneh. Dia melangkah keluar dari stasiun di mana Wan Jiange berada dan berlari ke arah bintang-bintang. Bab 598 Bencana. Angka ini secara alami Chu Xingyun. Dia menyatakan bahwa retret dan retret hanyalah kalajengking tidak lebih. Tujuan sebenarnya adalah pergi ke bintang-bintang. Saat malam semakin gelap, dia memasuki kondisi kegelapan, diam-diam meninggalkan kamar rahasia, secara tak terduga. Tetapi secara tidak sengaja mendengar percakapan rahasia antara Chang Akashi dan Qin Qiyumo. Untuk dua orang ini, Chu Xingyun telah lama waspada. Mereka kehilangan posisi Master Pedang, terkenal, dan mereka seharusnya bersembunyi di pavilion Wanjian, tidak lagi muncul untuk menyambut orang, tetapi kali ini 6 kompetisi besar. Mereka mengambil inisiatif untuk pergi, dengan mengorbankan orang-orang ejekan. Di sini, jelas bahwa ada plot, diam-diam akan menggerakkan beberapa tangan dan kaki, dan mengatur rencana jahat.
Bahkan jika Chu Xingyun tidak mendengar pembicaraan, dia akan memperhatikan kedua orang. Sekarang, hanya mengetahui tidak lebih dari sebelumnya. Saya di Wanjiange, mereka berdua ingin membunuh saya, hanya untuk mencari bantuan dari luar, Liu Wentian. Harus menjadi jerami terakhir yang menyelamatkan hidup mereka. Chu Xingyun berkibar di malam hari, mulutnya menyipit dengan lengkungan dingin. Sebenarnya, Liu Wentian adalah kakek dari Chu Xingyun, dan keduanya memiliki garis keturunan. Sekarang, Qin Qiyumo dan Chang Qiyu, keduanya telah menggantungkan harapan mereka pada Liu Wentian, telah menunggu selama beberapa hari. Hanya untuk membiarkan dia membuat langkah untuk membunuh Chu Xingyun. Kebenaran seperti itu benar-benar membuat beberapa orang tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Namun, Chu Xingyun tidak goyah dalam hal ini. Dalam hatinya, Liu Wentian, yang semuanya mencari untung, tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakeknya. Hubungan keluarga antara keduanya terputus sejak 18 tahun yang lalu. Karena terputus, kedua belah pihak adalah orang asing, dan tentu saja tidak akan ada gelombang, dan tidak ada emosi. Malam semakin kuat, dan angin malam yang dingin meniup jubah, menunjukkan sedikit kedinginan. Chu Xingyun telah sampai ke kedalaman kota bintang suci. Di depannya, muncul sebuah gunung kuno yang menjulang tinggi, misterius dan tidak dapat diprediksi, dan kadang-kadang ada suasana rahasia, seperti kekuatan tertentu. Itu mengejutkan orang-orang dan sangat tidak nyaman. Ada bintang di langit. Chu Xingyun terlihat seperti kilat, menatap lurus ke depan. Di pegunungan, ada jurang tak berujung dari udara tipis. Jurang tampaknya jatuh oleh komet. Daerah ini luas dan tak ada habisnya. Itu lebih gelap dari malam, dalam, seolah-olah itu menekan roh-roh jahat, dan adalah mungkin untuk membebaskan dan membunuh kapan saja. Debu merah. Chu Xingyun meningkatkan kecepatan ke puncak, dan itu berlalu dan jatuh ke bintang-bintang. Membanting. Dia baru saja melangkah ke dalamnya, dan gelombang volatilitas aneh keluar, seperti gelombang riak spiritual bergoyang, dan saat itu menyebar ke kekosongan, tetapi segera. Riak spiritual menghilang, dan kekosongan kembali menjadi damai. Riak spiritual ini berasal dari susunan roh. Falling Stars adalah tempat yang berbahaya dan tidak biasa. Untuk menekannya, bintang-bintang Guzong mengundang banyak guru spiritual, menghabiskan ratusan tahun, mengatur susunan spiritual di mana-mana. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di dalam seluruh bidang berbintang, jumlah susunan spiritual sangat mencengangkan, takut bahwa tidak ada lebih dari 10.000, di seluruh penjuru. Begitu melangkah ke dalamnya, pasti akan menarik kejutan. Namun, Chu Xingyun berpengalaman dalam roh-roh, dan memiliki pedang berat Black Hole, bahkan jika pintu masuknya tidak tertandingi, tidak ada yang akan tahu. Memasuki bintang-bintang, suasana di sini menjadi sangat tertekan. Chu Xingyun memalingkan muka, dan dalam garis pandang, sensor udara abu-abu dan hitam bergoyang, dan napas-napas memberi orang ilusi. Tampaknya ada ribuan hantu yang bersembunyi di dalamnya, berteriak dan menari, dan menerbangkan siapapun. Napas hitam dan abu-abu ini adalah gas bencana. Bencana yang disebut adalah 3 bencana dan 9 bencana. Hanya pembunuhan tanpa akhir yang hanya bisa menghasilkan atmosfer yang ganas ini. Siapapun yang bersentuhan dengan napas ini akan sangat terpengaruh. Jika terluka, itu akan mempengaruhi pikiran dan menjadi pembunuh. Alat. Namun dalam pandangan Chu Xingyun, kejahatan ini adalah kebalikan dari elemen pasif. 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan bumi, 5 simbiosis Qi, 5 siklus gas, dengan demikian berasal dari dunia, vitalitas tanpa batas, dan gas bencana adalah kebalikannya. Ia mewakili pembunuhan, untuk menghancurkan semua vitalitas. Oleh karena itu, nafas semacam ini sangat berbahaya bagi artis bela diri, dan bahkan mengikis meridian daging artis bela diri, yang membuatnya mati dalam rasa sakit yang tak terbatas. Proses ini sebenarnya adalah proses perampasan vitalitas. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun melakukan perjalanan ke benua yang benar, dan tidak asing dengan bencana. Di kedalaman Gunung Roh Surgawi, dia bahkan memiliki kontak jangka panjang, dan dia sudah dikenal. Tempat tanah menyeramkan seperti itu sebenarnya adalah tanah tanpa tanah oleh para bintang kuno, jadi sekte benar-benar kejam. Chu Xingyun menyapu dan bisa melihat beberapa tulang hutan. Jelas, bintang ini telah berubah. Di negeri hukuman mati tanpa pengadilan, siapapun yang masuk ke sini akan mati dengan sangat menyedihkan. Dalam pikirannya, Chu Xingyun merasa sedikit khawatir, dan sosok itu menyapu dan segera berlari ke depan.
Hong Long. Pada saat ini, kekosongan kehampaan, kekuatan menakutkan muncul dari segala arah, dan tubuh Chu Xingyun terkunci dalam sekejap mata. Segera, kabut hitam kabut diselamatkan, mengungkapkan suasana pembunuhan yang mengerikan. Chu Xingyun dengan dingin melihat kabut tebal ini, mata yang menakutkan tampaknya menembus segalanya, pedang berat lubang hitam muncul di tangan, ujung pedang hancur. Semua fluktuasi suara dan cahaya ditelan, lurus ke depan, kelompok itu gelap dan gelap kabut itu benar-benar robek. Setelah kabut tebal menghilang, seekor binatang monyet kecil dan kurus muncul di tanah. Binatang monyet itu tidak memiliki rambut, kulitnya kelabu hitam, dan matanya sangat cekung. Dan penampilannya sangat manusiawi. Temperatur bencana di sini sepertinya agak aneh. Setelah merembes ke dalam tubuh Spirit Beast, tampaknya telah mengubah fisik Spirit Beast dan membuatnya menjadi ras lain. Chu Xingyun diam-diam bersumpah, basis kultivasi dari binatang kera ini, makhluk tingkat pertama bumi spirit level pertama. Tetapi sifat mematikan yang hanya erupsi setara dengan tingkat ketiga roh bumi. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa binatang monyet itu aneh dan terlihat berbeda, tidak seperti Spirit Beast, atau bahkan ras baru. Sekilas alisnya, Chu Xingyun mengambil kembali matanya, lampu hitam menyala, bergerak kembali menuju kekosongan, dan menuju ke depan. Ada banyak bintang di dunia, dan ada banyak Spirit Beast di dalamnya. Penampilan Spirit Beast sangat aneh, dan bahkan Chu Xingyun tidak bisa mengatakannya. Semakin dalam dia, semakin cepat dia. Pikiran ibu yang terkubur jauh di dalam hati seseorang benar-benar tersebar. Ketika dia melihat lapisan yang sangat besar, dia tiba-tiba bersinar Shenhua. Ayo, Chu Xingyun mengeluarkan teriakan dengan suara rendah, pedang berat Black Hole melambaikan, dan sinar cahaya dari skuadron menjadi redup. Dan sosok itu langsung menuju ke bagian terdalam dari jahitan. Hei, tubuhnya bergetar sedikit, momok bencana di sini lebih intens, terkondensasi menjadi kabut, dan bahkan tren pencairan, yang membuat Chu Xingyun khawatir. Dan jantung dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Momok yang kuat semacam ini semua sengaja dibuat oleh Liu Guzen. Tujuannya adalah untuk secara diam-diam mengolesi tubuh Liu Mengyan dan membiarkan yang terakhir mati kesakitan. Kebencian yang begitu dalam, ia tidak akan lupa, selalu membekas di lubuk hati seseorang. Apakah kamu masih tidak sekarat? Sama seperti Chu Xingyun memikirkannya, ada suara di kabut tebal di depan. Suara ini harus datang dari seorang wanita. Bahkan jika kata-kata itu dengan sedikit dingin, masih ada nada bergerak yang kosong dan jelek. Ini sangat menyenangkan dan tidak bisa membantu tetapi membuat orang merasa santai dan bahagia. Chu Xingyun mendengar suara itu, tubuhnya sedikit menggigil, jantung berdetak kencang, tetapi beberapa tidak bisa bergerak. Bab 599 Reuni Ibu dan Anak. Menurut Liu Heishan, jahitan besar ini terletak di tengah susunan kunci, dan hanya ada satu orang yang melakukan penumpasan. Itu adalah Liu Mengyan. Oleh karena itu, orang yang membuat suaranya pasti adalah ibu kandung Chu Xingyun, Liu Mengyan. Sebelum melangkah ke bintang-bintang, Chu Xingyun tahu bahwa dia dan Liu Mengyan akan dapat menyatukan kembali ibu dan putranya, tetapi ketika adegan ini benar-benar datang, dia masih agak tak berdaya, dan pikirannya tegang. Saat ini, di bagian terdalam dari kabut tebal. Ini ruang yang luas. Di ruang, momok bencana begitu kuat sehingga hampir sulit untuk melihat sesuatu. Di area tengah, ada pilar batu besar. Pilar batu berwarna hitam, naik dari langit dan memancarkan napas aneh dan tak terduga. Di bawah pilar batu, berdiri sosok putih. Itu seorang wanita. Garis-garis segar dan lembut, kontur sempurna, biji melon, willow, sepasang mata seperti kilau berkilauan di mata, dengan kelembutan yang tak ada habisnya, tetapi dalam kelembutan ini ada perubahan dan pikiran yang tak ada habisnya. Wanita ini sangat cantik dan sulit untuk menilai usia tertentu, tetapi apakah itu postur atau penampilan, itu bisa disebut sempurna. Dan semua kualitas wanita tanpa tandingan tercermin dalam yang luar biasa. Melihatnya dengan seksama, punggung wanita itu dimasukkan dengan sepasang kunci batu hitam, dan kunci batu itu dengan tajam menembus tubuh wanita itu secara langsung. Di ujung lain, itu terhubung ke pilar batu dan menguncinya sepenuhnya di sini. Wanita berpakaian putih itu mendongak, ketika mata air menatap dingin ke depan, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Benar-benar mati rasa, ada trik jahat, bahkan jika itu dibuat, jangan memutar dan mencubit. Wanita kulit putih itu minum lagi, dan angin membengkak, membiarkan batu mengunci, dan kabut tebal yang menyelimuti bagian depan.
Berangsur-angsur hilang. Ketika wanita kulit putih itu melihat lebih jelas, matanya tidak bisa tidak melihat. Ayo, sebenarnya seorang pemuda berkulit hitam, sangat muda, tidak boleh lebih dari 20 tahun, terlihat seperti iblis, tinggi dan lurus, sepasang mata yang dalam menatap sisi ini. Memegang gugup dan hilang. Kamu siapa? Suara Liu Mengyan sedikit lebih lembut. Dia tidak mengenali orang ini. Namun, aku tidak tahu mengapa, melihat langsung ke mata yang gelap, pikirannya menjadi lebih ringan. Sulit melepaskan rasa dingin. Hei! Ketika Liu Mengyan bingung, pemuda kulit hitam tiba-tiba bergerak. Sejalan dengan pandangan, sebuah epi hitam muncul di tangan pemuda kulit hitam itu, pedang menjerit, epi tersapu, dan cahaya hitam, seperti pusaran air yang menjerit, ditangguhkan di kekosongan. Dan kemudian sebuah pedang hitam gelap menggantung, menutupi seluruh ruang dan menutupi langit. Liu Mengyan tampak terkejut. Dia bisa merasakan bahwa epi hitam ini sangat aneh. Setelah ilmu pedang, tempat itu sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, dan fluktuasi suara dan cahaya, bahkan roh-roh langit dan bumi terhalang. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Mengyan berkata lagi, tetapi dia melihat pria hitam itu mengangkat langkahnya dan berjalan perlahan ke arahnya. Dengan pendekatan pemuda kulit hitam, hati Liu Mengyan sangat dalam, dan ada fluktuasi yang tidak bisa dijelaskan. Volatilitas ini datang tiba-tiba, tanpa petunjuk, seolah-olah itu berasal dari bagian terdalam darah, tidak ada jejak yang ditemukan, tetapi tidak dapat ditahan, membuat matanya mulai bergetar. Volatilitas yang tidak dapat dijelaskan ini semakin kuat dan kuat. Ketika keduanya berjarak kurang dari 5 meter, dia dapat melihat bahwa tubuh pemuda kulit hitam itu benar-benar bergetar, lututnya sedikit tertekuk, dan akhirnya dia berjongkok di tanah yang dingin. Liu Mengyan penuh dengan ketakutan, pada saat berikutnya, dia mendengar pria muda berpakaian hitam itu berkata, anak itu tidak berbakti, biarkan ibunya menderita. Ledakan. Liu Mengyan merasakan raungan di benaknya. Tubuhnya juga mulai bergetar, dan air mata kristal langsung membasahi mata, hampir tanpa sadar berkata, kamu adalah awan. Suara ini penuh dengan penegasan. Tidak ada jejak keraguan. Tampaknya pada saat ekspor ini, Liu Mengyan mengenali identitas Chu Xingyun. Pada tahun yang sama, Chu Xingyun baru saja lahir sesaat. Untuk menyelamatkan hidupnya, Liu Mengyan harus kembali ke kota kuno Zusun, sehingga Chu Xingyun tinggal sendirian di kota angin barat, dan ibu dan putranya terpisah sejauh ribuan mil. Sekarang, dalam 18 tahun terakhir, Chu Xingyun telah tumbuh dewasa, dan karena Chang Qi dan Chang Mingyang, penampilannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dan meridiannya telah multipleks. Aku terlahir kembali sepenuhnya. Meski begitu, dia dan darah Liu Mengyan, darahnya, tidak akan hilang. Sebagai ibu Liu Mengyan, dari pandangan pertama Chu Xingyun, bagian terdalam hatinya, dia dapat dengan jelas merasakan ibu dan anak dari daging. Ini adalah bayangan, tak terlihat, tak terkatakan, tetapi itu benar-benar ada. Jika tahun-tahun berlalu, itu tidak akan pudar, dan itu tidak akan dimusnahkan dan dihilangkan. Ketika aku mendengar suara Liu Mengyan, tatapan Chu Xingyun tiba-tiba membeku, dan ada warna yang bergerak di hatinya. 18 tahun. Dia dan Liu Mengyan berpisah selama 18 tahun, dan Liu Mengyan tidak bisa mengenali penampilannya, tetapi yang terakhir tidak melupakan kata-kata Chu Xingyun. Dia mengenali identitasnya hampir dalam sekejap, dan meneriakkan nama Yuner. Dapat dilihat bahwa selama periode waktu yang lama ini, pikiran dan perasaannya tentang Chu Xingyun tidak menghilang sejenak, dan mereka selalu diingat di lubuk hati. Pada akhirnya, mereka hampir menjadi naluri. Di sudut mata Chu Xingyun, sudah ada tetesan air mata yang jernih, dan Liu Mengyan tidak demikian. Dalam adegan seperti itu, dia menunggu selama 18 tahun. Tidak ada yang tahu berapa banyak dia ingin melihat Chu Xingyun dalam 18 tahun terakhir. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Kemunculan tiba-tiba Chu Xingyun, darah ibu dan anak, dan panggilan ketulusan, semua pikirannya mencair. Semua rasa sakit dan siksaan yang aku derita sebelumnya tampaknya hilang pada saat ini. Tidak ada jejak film ini. Tubuh itu sedikit bergerak maju, dan tatapan Liu Mengyan jatuh pada Chu Xingyun. Dia sepertinya ingin melihat wajah tampan ini, tetapi pada saat ini, kunci batu itu tegang, dan aliran udara abu-abu mengalir keluar untuk menutupi Liu Meng. Tubuh asap membuatnya menjerit. Ibu, Chu Xingyun jelas merasakan warna menyakitkan Liu Mengyan. Tatapannya kencang, dan mata dingin itu menatap dua kunci batu hitam.
Pendekar pedang yang tajam menggerakkan seluruh tubuh dan segera memegang epi lubang hitam di tangannya. Beri aku patah. Yang dingin dan menjerit, keluar dari mulut Chu Xingyun. Di lengan kanan, cahaya perak mengalir keluar, kekuatan 12 juta gajah melonjak, kesombongan meledak ke dalam kekosongan, dan lubang-lubang hitam diubah menjadi hantu gelap. Dengan kekuatan raungan dan kengerian, dan hitam kunci batu. Menurut Liu Black Mountain, jahitan besar ini terletak di tengah susunan kunci, dan hanya ada satu orang dalam penumpasan itu. Itu adalah Liu Mengyan. Oleh karena itu, orang yang membuat suaranya, pastilah ibu kandung Chu Xingyun, Liu Mengyan. Sebelum memasuki bintang-bintang, Chu Xingyun tahu bahwa dia dan Liu Mengyan akan dapat menyatukan kembali ibu dan anak, tetapi ketika adegan ini benar-benar datang, dia masih agak tidak berdaya. Dan pikiran gelisah. Saat ini, di bagian terdalam dari kabut tebal. Ini ruang yang luas. Di ruang, momok itu kaya dan sulit, hampir sulit untuk melihat sesuatu. Di wilayah tengah, ada pilar batu besar. Tiang batu berwarna gelap, dan melonjak. Nafas pengukuran. Di bawah pilar batu, berdiri sosok berpakaian putih. Itu seorang wanita. Garis-garis segar dan lembut, kontur sempurna, wajah melon, alis melengkung, sepasang mata seperti air yang berkilauan dengan glow, dengan kelembutan yang tak ada habisnya. Tetapi dalam kelembutan ini, ada perubahan dan pikiran yang tak ada habisnya. Wanita ini sangat cantik dan sulit untuk menilai usia tertentu, tetapi apakah itu postur atau penampilan, itu bisa disebut sempurna. Dan semua kualitas wanita tanpa tandingan tercermin dalam yang luar biasa. Melihat itu, punggung wanita itu diselingi dengan sepasang kunci batu hitam, dan batu itu mengunci tajam, langsung menusuk tubuh wanita itu, sementara ujung lainnya terhubung ke pilar batu. Yang sepenuhnya terkunci di sini. Wanita berpakaian putih mengangkat kepala, seperti mata air yang dingin menatap bagian depan, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah sudah terbiasa dengan adegan seperti itu. Benar-benar mati rasa. Ada trik jahat, bahkan jika itu dibuat, jangan memelintir dan mencubit. Wanita berpakaian putih adalah minuman lain, angin kencang menggulung, membiarkan batu mengunci bergemerincing. Kabut tebal yang menyelimuti di depan, dan secara bertahap tertiup. Ketika perempuan berpakaian putih melihat orang itu, matanya tidak bisa tidak melihat. Ayo, sebenarnya itu adalah pemuda berpakaian hitam, sangat muda, tidak lebih dari 20 tahun, terlihat seperti setan, tinggi dan lurus, sepasang mata yang dalam menatap sisi ini. Memegang gugup dan hilang. Siapa kamu? Suara Liu Mengyan sedikit lebih lembut. Dia tidak mengenali orang ini. Namun, saya tidak tahu mengapa, melihat langsung ke mata yang gelap dan dalam, pikirannya menjadi lembut, banyak. Sulit melepaskan rasa dingin. Pak. Ketika Liu Mengyan bingung, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba bergerak. Di tengah-tengah garis, pemuda berpakaian hitam memiliki pedang hitam berat di tangannya, suara bunyi bermekaran, pedang berat tersapu, dan cahaya hitam bersinar. Seperti pusaran menakutkan yang jongkok, mengambang lurus dalam kekosongan, lalu satu demi satu. Sebuah pedang gelap menggantung, menutupi seluruh ruang dan mengaburkan langit. Liu Mengyan tampak terkejut. Dia bisa merasakan bahwa pedang berat kehitaman ini sangat aneh. Setelah kata cahaya datang, tempat itu sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, dan setiap fluktuasi suara dan cahaya, bahkan roh bumi diblokir. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Mengyan berkata lagi, tetapi melihat pemuda berpakaian hitam itu mengangkat kakinya dan perlahan mendekatinya. Dengan mendekatnya pemuda berpakaian hitam, kedalaman hati Liu Mengyan tiba-tiba menjadi gelombang yang tak bisa dijelaskan. Fluktuasi ini datang tiba-tiba, tanpa petunjuk, seolah-olah itu berasal dari bagian terdalam dari garis keturunan, tetapi tidak ada jejak, tetapi tidak dapat ditahan, membuat matanya mulai bergetar. Volatilitas yang tidak dapat dijelaskan ini semakin kuat dan kuat. Ketika keduanya berjarak kurang dari 5 meter, dia bisa melihat bahwa tubuh pemuda berpakaian hitam itu benar-benar bergetar, lututnya sedikit tertekuk. Dan akhirnya dia berjongkok di tanah yang dingin. Liu Mengyan penuh dengan ketakutan, dan saat berikutnya, dia mendengar pemuda berpakaian hitam mulai berbicara, anak tidak berbakti, biarkan ibunya menderita. Bang! Liu Mengyan merasakan raungan di benaknya. Tubuhnya juga mulai gemetar, berkilau, dan tetesan air mata kristal yang jernih seketika membasahi mata, hampir tanpa sadar berkata, kamu adalah awan. Suara ini penuh dengan penegasan. Tidak ada jejak keraguan. Tampaknya pada saat ekspor ini, Liu Mengyan mengenali identitas Chu Xingyun. Di masa lalu, Chu Xingyun baru saja lahir sesaat.
Untuk menyelamatkan hidupnya, Liu Mengyan harus kembali ke bintang-bintang Guzong, biarkan Chu Xingyun hidup sendirian di kota angin barat, dan ibu dan putranya terpisah sejauh ribuan mil. Sekarang, dalam 18 tahun terakhir, Chu Xingyun telah tumbuh sebagai pencapaian besar, dan karena seringnya Akasaka dan Chang Mingyang, penampilannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Meridian telah digandakan, dan bahkan Ling Hai telah digabungkan ulang. Saya terlahir kembali sepenuhnya. Meski begitu, dia dan darah dan daging Liu Mengyan, garis keturunan, tidak akan hilang. Sebagai ibu Liu Mengyan, dari melihat mata pertama Chu Xingyun dimulai, hatinya yang paling dalam, dia dapat dengan jelas merasakan ibu dan anak dari daging. Ini adalah keberadaan tanpa bayangan, tidak terlihat, tidak terkatakan, namun benar-benar. Jika tahun berlalu, itu tidak akan pudar, dan itu tidak akan memusnahkan dan menghilang. Setelah mendengar suara Liu Mengyan ini, tatapan Chu Xingyun tiba-tiba membeku, dan ada warna yang bergerak di hatinya. 18 tahun. Dia dan Liu Mengyan berpisah selama 18 tahun, Liu Mengyan tidak bisa mengenali penampilannya, tetapi yang terakhir tidak melupakan kata Chu Xingyun. Dan hampir secara langsung mengenali identitasnya dan memanggil nama Chuyun. Dapat dilihat bahwa di tahun yang panjang ini, pikiran dan perasaannya terhadap Chu Xingyun belum hilang untuk sesaat, dan mereka selalu diingat untuk menggantung jauh di dalam hati seseorang. Pada akhirnya, itu hampir menjadi naluri. Di sudut mata Chu Xingyun, ada tetesan air mata yang berkilau dan sejernih kristal, dan Liu Mengyan tidak demikian. Dalam adegan seperti itu, dia menunggu selama 18 tahun. Tidak ada yang tahu seberapa besar dia ingin melihat Chu Xingyun dalam 18 tahun terakhir. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Penampilan tiba-tiba Chu Xingyun, garis keturunan ibu dan anak, dan panggilan tulus, semua ini, semua pikirannya mencair. Semua rasa sakit dan siksaan yang saya derita sebelumnya tampaknya hilang pada saat ini. Tanpa jejak, tubuh itu sedikit melangkah maju, dan mata Liu Mengyan tertuju pada Chu Xingyun. Dia sepertinya ingin melihat wajah tampan ini, tetapi pada saat ini, kunci batu itu tegang dan udara abu-abu mengalir keluar, menutupi Liu Mengyan. Tubuh itu membuatnya berteriak. Ibu. Chu Xingyun jelas merasakan warna menyakitkan Liu Mengyan, matanya ketat, matanya yang dingin melirik kedua kunci batu hitam, dan lonjakan kata yang tajam melonjak. Dan pedang berat lubang hitam segera dipegang di tangannya. Titik-titik petik 2. Beri aku patah. Sebuah es dengan dingin berteriak, meludahkan dari mulut Chu Xingyun. Di lengan kanan, cahaya perak mengalir keluar, kekuatan 1.210.000 gajah membengkak, dan arsenik meledak ke kekosongan, mengubah pedang berat lubang hitam menjadi hantu gelap. Dengan kekuatan mengaum dan menakutkan, dan menghancurkan menuju batu hitam. Bab 600 Pembicaraan Panjang. Gaya Lusan. Pedang berat itu tidak memiliki bagian depan, dengan atmosfer dahsyat yang mengerikan, menghujani kunci batu, hanya untuk mendengar suara, kunci batu yang tampaknya rapuh itu tidak terluka. Kekuatan anti goncangan yang kejam berkembang, dan langsung menuju ke Chu Xingyun. Bagaimana ini mungkin? Chu Xingyun tampak terkejut, kekuatan penuhnya dilirik, dan bahkan pembangkit tenaga yin yang terpaksa mundur. Kunci batu itu sunyi, dan bahkan sedikit pun tidak ada. Engah. Kekuatan anti-shock melanda, seperti telapak tanganmu menekan dada. Chu Xingyun membuka mulutnya dan memuntahkan darah segar, tubuh terbanting, jatuh dari udara, mengeluarkan semburan asap. Dia berguling dan menggosok darah segar di sudut mulutnya, dan mata menatap kunci batu hitam. Sama seperti dia masih ingin bergerak, Liu Mengyan tiba-tiba mulai berbicara, Yun, kunci batu ini adalah bagian dari komet asing. Kelihatannya rapuh, tapi itu sulit dan susah, hanya pembangkit tenaga listrik yang bisa merobeknya. Petik 2 titik-titik. Dan, sepasang kunci batu ini telah menembus ke dalam tubuhku. Jika Anda menemukan kekuatan eksternal yang kuat, saya takut bahkan tubuh saya akan runtuh. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk menghancurkannya. Petik 2 titik-titik. Setelah mendengar pembicaraan ini, tatapan Chu Xingyun sedikit terkondensasi, dan kemudian ia melepaskan jejak kekuatan spiritual yang menyusup ke tubuh Liu Mengyan. Meskipun dia sudah siap secara psikologis, tetapi matanya sendiri memeriksa situasi Liu Mengyan, hati Chu Xingyun masih bergetar. Seperti yang dikatakan Liu Mengyan, kunci batu ganda ini telah menembus ke dalam tubuhnya. Ujung kunci batu terus mengeluarkan gas bencana. Gas bencana telah menembus ke dalam organ internal, dan sulit bagi kedua belah pihak untuk mengelupas. Dengan kata lain, tubuh Liu Mengyan seperti sarang gas bencana. Setiap inci daging dan setiap median penuh momok, terlepas dari Anda atau saya.
Selain gas bencana, tubuh Liu Mengyan masih memiliki gossamer hijau. Gossamer hijau ini seperti ular berbisa. Mengalir dengan bebas di tubuh Liu Mengyan. Kapanpun kekuatan spiritual Chu Xingyun bersentuhan dengan gossamer hijau halus ini, ia akan segera terkikis, sangat berbahaya dan ganas. Gosip hijau ini mungkin adalah racun dari Van Gogh. Pikiran Chu Xingyun luar biasa. Pada saat itu, untuk membiarkan Liu Mengyan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, Van Gogh tidak merampok racun di tubuhnya. Racun ini mengatakan bahwa tidak ada obat untuk dipecahkan, selama keberadaannya ada di dalam tubuh sesaat, ia akan selalu menderita. Ketika gosip hijau berlalu, kekuatan spiritual langsung terkikis, daging menjadi kabur, tetapi yang paling ganas adalah bahwa racun ini tidak akan melukai organ dalam, hanya melukai daging meridian. Meskipun obatnya sombong, tetapi tidak akan berakibat fatal. Baru saja, Chu Xingyun menyentuh kalajengking, dan merasakan kejutan spiritual, dan ada rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit ini membuatnya tidak sanggup menahan sesak napas, dan dahinya tertutupi oleh banyak keringat dingin. Tak terbayangkan, rasa sakit semacam ini, Liu Mengyan sebenarnya membutuhkan waktu 18 tahun penuh. Bintang Guzong, Wan Jiange, jika kamu tidak menginjak kakimu, aku tidak bisa bersumpah. Chu Xingyun Chou penuh dengan kebencian, bahkan mata gelap, sekarang menjadi merah tua. Pada saat ini, Liu Mengyan menyeret kunci batu yang berat dan berjalan ke wajah Chu Xingyun. Dia meletakkan tangannya di wajah Chu Xingyun dan dengan lembut membelai pipinya, dan ada senyum di wajahnya. Saya sudah di sini selama 18 tahun. Tahun-tahun yang panjang telah membiasakan saya dengan segalanya. Kunci dan racun batu ini tidak terkecuali. Saya telah lama mengabaikannya. Liu Mengyan menyentuh kepala Chu Xingyun dan tersenyum dengan indah. Cemerlang, senyum ini, tercetak di mata Chu Xingyun, biarkan dia segera menaruh kebencian, sedikit mengangguk pada Liu Mengyan, membelai lengannya dan berjalan di bawah pilar batu. Keduanya perlahan duduk, dan Liu Mengyan menatap Chu Xingyun, berbisik, Yun, apa yang Anda alami dalam 18 tahun ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Petik 2 titik titik. Dan, apakah kamu tahu keberadaan ayahmu? Tetapi dia tidak mati, tetapi aku. Sebuah kalimat, dari mulut Liu Mengyan, sebagai seorang ibu, dia sangat ingin mengetahui pengalaman Chu Xingyun, yang lebih mendesak ingin berbicara dengannya, berbicara tentang hatinya. Ibu, aku tahu semua hal ini, jangan khawatir, dan dengarkan aku perlahan-lahan. Chu Xingyun menjawab dengan berbisik. Lalu dia hanya menggambarkan apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir pada Liu Mengyan. Di dalam bintang-bintang, tidak ada aroma bencana sepanjang tahun. Tidak ada matahari dan bulan di sini, selama 3 hari. Chu Xingyun dan Liu Mengyan duduk di tanah. Setelah mendengarkan narasi Chu Xingyun, Liu Mengyan duduk diam di tempat, dan matanya terkejut. Pikiran tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Yun, jalan ini akan datang, sulit bagimu. Mata Liu Meng ditutupi dengan tetesan air mata yang berkilau, dan dia dengan lembut membelai telapak tangan Chu Xingyun. Pada saat ini, dia sedikit gemetar, memperlihatkan warna tertekan. Dunia ini, pembangkit tenaga listrik dihormati, tanpa kekuatan, tidak ada hak untuk berbicara. Advertisements. Pada saat itu, Liu Mengyan lebih suka meninggalkan kebebasan, tetapi juga untuk melestarikan Chu Xingyun, sehingga ia dapat menghabiskan hidupnya di kota angin barat, meskipun tidak kuat. Tetapi setidaknya diam-diam hidup seumur hidup. Karena itu, Liu Mengyan tidak pernah meninggalkan apapun. Dia tahu kekuatan bintang Guzong dan Wan Jiange. Dia tidak ingin Chu Xingyun tahu kehidupannya sendiri, dan bisa hidup tenang di hari-hari biasa. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun tiba di bintang-bintang, menunjukkan kekuatan yang kuat, sehingga Chu Xingyun mengalami terlalu banyak menderita, hampir mati di Qi Feng Feng. Meskipun sekarang, dia sudah menjadi master pedang Wan Jiange, satu orang di atas, di bawah orang absolut, tetapi rasa sakit dan kesulitan, Liu Mengyan dapat memotong tubuh akan datang. Setiap langkah, penuh kesulitan, tidak pernah mudah. Daging tubuh, oleh orang tua, ibu sulit, aku seorang putra, bahkan jika ada lebih banyak kesulitan di depan, dan tidak akan pernah takut untuk mundur, jika tidak. Aku tidak layak. Kata-kata Chu Xingyun serius, membuat Liu Meng merokok terbuka dengan perasaan emosi. Aku bisa mendengar pembicaraan ini dari mulut Chu Xingyun. Bahkan jika dia sudah mati, dia tidak menyesal. Ibu, racun dalam tubuhmu sangat menyeramkan, tetapi itu tidak dapat disembuhkan. Selama ada waktu yang cukup, saya harus dapat mengkonfigurasi penawarnya.
Kata Chu Xingyun, meskipun racun ini mengatakan bahwa tidak ada solusi di dunia, tetapi selama itu adalah obat racun, akan dapat diselesaikan, satu-satunya yang dibutuhkan. Hanya waktu lebih dari lebih. Di jeda, tatapan Chu Xingyun jatuh kembali pada kunci batu hitam, dan alisnya segera tertutup. Adapun sepasang kunci batu ini, aku bisa meminta orang untuk memecahnya, tapi ini mungkin akan melukai 5 organ dalammu. 6 Fu. Setelah mengambil roh ungu Bayedan, luka gelap di kalajengking melesat keluar secara bertahap, kekuatan akan kembali ke puncak, dengan paksa memecahkan kunci batu hitam, itu tidak terlalu sulit. Tetapi gas bahaya yang meresap, tetapi itu adalah bahaya besar yang tersembunyi. Ini bukan masalah besar, Chu Xingyun berpikir, Liu Mengyan adalah kata, termasuk berkata sambil tersenyum. Bahkan tanpa bergantung pada orang lain, aku bisa memecahkan kunci batu sepasang ini, dan tidak akan menyakiti dan tubuh setengah poin. Petik 2 titik.